guru BK ya, agar bisa mendampingi kurikulum terbaru kita, yaitu kurikulum kita masih kurikulum merdeka ya, tapi kita masuk ke pendekatan mendalam ya, atau deep learning. Nah, ini salah satu dari 7 jurus YPKB tersebut. Saya mengambil membangun kolaborasi ya, di mana siswa kita itu perlu pendampingan dari kita. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama gimana ya caranya kita kolaborasi untuk pendekatan karakter anak, lalu akademik anak, memperhatikan akademik anak bersama-sama, kerjasama kita, dan khususnya kebijakan guru wali ya, yang dimana kita masih bertanya-tanya, guru wali itu apa sih? Guru wali itu gimana sih kerjanya? Seperti itu ya. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya ingin memberikan studi kasus. Nanti sama-sama Bapak Ibu boleh kita, sebelum kita ini ya mengetahui apa sih guru wali dan sebagainya, kita ini dulu, kita ajak Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kira-kira sejauh mana sih mengetahui kolaborasi itu seperti apa ya. Ini ada kasus di sebuah sekolah, guru wali ditugaskan mendampingi perkembangan murid, tapi masih terjadi tumpang tindih dengan wali kelas. Guru merasa bingung bagaimana membangun kolaborasi sementara murid membutuhkan pendampingan yang menyeluruh. Oke, ini kasusnya. Nah, apa tantangan utama dari kasus tersebut? Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat Bapak Ibu? Ini kasusnya. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan, apa tantangan utama dari kasus tersebut? Bapak ya. Karena sebenarnya ini memang ini kan masih baru ya Bapak Ibu. Saya sendiri masih bingung nih. Jadi menurut saya kalau untuk sekarang ini karena kami ini yang belum tahu ini fungsi dari guru wali itu apa, wali kelas itu apa. Jadi jangan sampai nanti ketika wali kelas menangani satu case gitu ya, jadi tabrakan dengan guru wali gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu bagaimana membedakan fungsi dari guru wali dan wali kelas. Itu boleh saya. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita jawab bersama-sama. Saya akan memberikan konsepnya nanti tentang guru wali. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pendapat, Ibu? Bapak? Bapak-bapak? Oke. Nah, ini ya. Ini jawaban yang mendasar dulu. Pandangannya seperti ini. Para guru wali dan wali kelas belum jelas sehingga terjadi tumpang tindih. Itu ya yang menjadi pertanyaan saat ini. Betul. Lalu guru belum terbiasa dengan kebijakan baru. Nah, guru wali itu kan baru di tahun 2025. Lalu komunikasi antar guru masih terbatas dan murid belum mendapat pendampingan optimal. Ini yang nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana strategi kolaborasi antar guru wali kelas, guru wali, guru BK, dan guru mata pelajaran? Kira-kira ada yang memberikan pendapat kalau di sekolah ini bentuknya kalau kolaborasi kita seperti apa? Oh, silakan.
kualitas guru seperti itu ya. Lalu rapor yang siap semester, nah itu termasuk juga administrasi. Lalu membentuk forum komunikasi rutin, misalnya rapat kolaborasi tiap bulan. Nah ini tiap minggu bahkan kita lakukan ya Bu ya. Lalu guru BK sebagai pendukung khusus untuk kasus tertentu. Dan guru mapel memberikan informasi perkembangan akademik ke guru wali. Sebelum masuk konsep, apakah pernah mengalami situasi di mana kolaborasi guru kurang berjalan? Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang memberikan pendapat? Bapak Ibu? Khususnya di sekolah kita ya. Apakah pernah mengalami situasi di mana kolaborasi guru kurang berjalan baik? Ya pernah lah, itu yang tadi saya sampaikan. Iya. Ada lagi ibu yang lain? Oh, silakan. Baik, terima kasih. Untuk situasi seperti ini sekolah kita sering terjadi. Contohnya dalam tadi seperti wali kelas kita kurang koordinasi sebetulnya. Jadi kalau kita di sini kurang kerjasama, termasuklah untuk masalah pengurusan siswa bermasalah, terus pengurusan piket atau guru piket seperti proyek yang saya buat. Saya lihat itu tidak berjalan dengan baik. Jadi itu perlu laporan karena saya lihat piket juga kadang-kadang hanya orang-orang itu aja yang piket. Jadi kolaborasi antar piket juga kurang berjalan dengan baik. Jadi di sini adalah di sini perlu lagi didudukkan tugas masing-masing itu apa. Jadi rasa tanggung jawab akan tugas itu yang betul. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya Bapak Ibu. Nah, ini ya, ada untuk yang sering terlambat. Nanti di konsep akan terjawab semua jawaban Bapak Ibu tadi, pendapat Bapak Ibu tadi ya. Nah, ada murid yang sering terlambat, wali kelas menganggap itu urusan BK. Jadi dapat nih langsung ke BK, padahal wali kelasnya belum megang, gitu, ya. Padahal baru diantar sama ini nih dilaporin sama guru piket, Bu ini udah 3 kali nanya ibu nih, bagaimana ini, gitu. Udah diantar ke wali kelas. Wali kelas itu belum megang, belum ditanyain kenapa, belum belum dikonseling lah sama guru wali kelasnya, tapi langsung ke BK. Sementara guru mapel tidak melaporkan, akhirnya murid tidak ditangani dengan baik, ya. Nah, kita masuk ke konsep. Apa itu guru wali? Apa tugasnya berat? Apa guru wali terhitung sebagai tugas tambahan? Nah ini apa ya? Yang dipermasalahkan saat ini ya. Nah ini, apa itu tugas guru wali? Pelaksanaan itu ya pasal 9 itu nomor 1. Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 termasuk melaksanakan tugas sebagai guru wali. Yang kedua, tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik. Beda ya Bu ya sama guru wali
Lalu yang ketiga, pendampingan kepada murid sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh guru wali kepada murid sejak saat bersangkutan terdaftar sebagai murid hingga menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidik yang sama. Nah itu seharusnya kita dari kelas 10. Dari kelas 10 kita yang mendampinginya. Guru wali tadi yang mendampinginya sampai dia tamat. Seperti itu. Lalu yang keempat, guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan guru mata pelajaran pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi kalau SD nggak masuk. Ya, jadi kita yang satuan SMA makanya dikasih guru wali. Lanjut yang kelima, dalam melaksanakan tugas, guru wali berkolaborasi dengan guru bimbingan dan kasih dan guru wali kelas. Ini sebenarnya ini ya, apa guru wali tadi itu sebagai tugas tambahan. Di sini kan ada wali kelas, ada pembina ekskul, ya kan? Nanti saya berikan ininya ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu saya baca itu nggak ada guru walinya, ya. Kalau di sini nggak ada. Tapi sekarang kebijakan sekarang kan harus wajib ya kita menjadi guru wali. Kalau enggak kayak cair. Oke, lalu mengenal guru wali. Lanjut. Mengenal guru wali lebih dari sekedar wali kelas. Nah, ini Bu. Peran dan tanggung jawab guru wali. Yang pertama, pendampingan akademik. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Memantau progres belajar, ya. Secara rutin memantau nilai, hasil tes dan partisipasi siswa di kelas. Nah, ini kita kerjasamanya dengan siapa Bapak Ibu? Dengan guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Identifikasi kesulitan belajar, mengidentifikasi mata pelajaran yang menjadi tantangan bagi siswa dan penyebabnya. Contohnya kurang motivasi, kesulitan memahami konsep. Pokoknya kalau di kelas, kalau siswa itu ya itu ada mapel atau ada materi yang nggak tahu tuh. Terus tiba-tiba beberapa kali pertemuan itu nggak bisa. Coba diajak ngobrol, bawa anaknya, temuin wali kelasnya, lalu ajak guru walinya. Ini gimana jalan keluarnya? Tuh, kita rapat sama-sama. Seperti itu. Lalu membangun strategi belajar. Itu juga tugas guru wali. Bersama siswa merumuskan strategi belajar yang efektif, membantu membuat jadwal belajar dan merekomendasikan tutor jika diperlukan. Lanjut, mendorong partisipasi aktif, mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini sih di bagian sini yang sering kita temui kalau di kelas ya Bapak Ibu. Siswa itu cenderung pasif, ya kan? Cenderung pasif. Mau itu yang pertanyaan lisan maupun yang tulisan, pasti mereka itu sedikit lambat. Itu yang saat ini kita temukan. Karena anak murid-murid kita sekarang kan yang generasi strawberry ya Bu ya. Iya. Generasi strawberry Bapak Ibu, karena luarnya terlihat keras, dalamnya lembut, ya.
aku. Bukan sedikit ya, memang aku. Oke, enggak lah. Pasti walaupun dia generasi strawberry ya Bapak Ibu, kalau kita arahkan, kalau kita dampingi, kalau anak itu punya salah, mereka tuh cuma butuh pertolongan aja dari kita. Gak butuh hukuman sebenarnya. Konseling akademik. Dan yang terakhir, konseling akademik memberikan arahan mengenai pemilihan jurusan, program studi dan pelatihan lanjutan yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk yang guru walinya mendampingi siswa muridnya udah kelas 12, itu sudah pendampingan pemilihan jurusan setelah lulus mau kemana dia. Jadi dari sekarang Bapak Ibu, siswanya udah ditanya dari sekarang. Jangan sampai anaknya nanti ingin kemana dan ternyata masih bingung. Guru walinya juga nggak ada ngajak kerja sama guru BK-nya, itu nanti bisa salah jurusan. Nah ini dari guru walinya juga. Lanjut, perkembangan kompetensi. Yang kedua, mengidentifikasi bakat dan minat, melakukan observasi, wawancara dan tes minat bakat untuk memahami potensi unik setiap siswa. Nah, ini dilakukan ketika siswa masih masa orientasi di sekolah. Jadi dari awal masuk itu kita sudah kerjakan Bapak Ibu. Tes minat bakat itu nanti kolaborasinya sama guru BK, ya. Lalu observasi, wawancara itu bersama guru wali, iya, berkolaborasi dengan guru BK. Dan yang kedua, mendorong partisipasi ekstrakurikuler, yaitu merekomendasikan dan memotivasi siswa untuk bergabung dengan kegiatan ekskul yang relevan. Nah, ini hasilnya dari ini dari mana Bapak Ibu? Dari yang nomor 1 itu tadi bisa. Itu nyambung. Dari nomor 1 tadi, hasil tes minat bakat dan wawancara itu nyambung masuk ke ekskulnya. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, mengembangkan keterampilan di abad 21. Membimbing siswa dalam mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, memecahkan masalah dan literasi digital. Ini masuk banget ya ke pelajaran Pancasila ya. Dan lanjut yang keempat, mentoring proyek dan portofolio. Membantu siswa dalam mengembangkan proyek pribadi atau portofolio yang menunjukkan kompetensi mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa yang ada tugas terus tidak memahaminya, datang ke Ibu, ke guru wali, terima dulu. Apa nama apelnya, apa seperti itu. Apa yang susah, apa yang sulit. Nanti Bapak Ibu misalnya nih, itu mapelnya mapel lain, bukan mapel Ibu ya. Yuk kita coba kita tutup dulu sama guru mapelnya. Seperti itu. Ditemani sama guru wali. Ya, lanjut yang terakhir, fasilitasi kesempatan. Nah, menghubungkan siswa dengan lomba, seminar, workshop, atau program magang yang dapat meningkatkan kompetensi mereka. Nah, jadi guru wali kan tadi kan sudah dari di nomor 1 itu mengidentifikasi bakat dan minat. Sudah ada itu wawancaranya. Di sana pun nyambung ke bawah. Oh, nanti kalau di sekolah itu misalnya ada perlombaan ya atau seminar, ini anak ini bisa diikutkan ini karena bakatnya di sini, minatnya di sini.
18 atau 18. Itu kan berarti guru wali ini mendampingi dari nol ya. Kan kita pelajaran itu ada beberapa yang IPS itu ada 16. Itu jika ada siswa yang bermasalah di beberapa mapel itu apakah guru wali dulu yang memproses atau wali kelas akan berdampingan antara wali kelas sama guru wali, karena kan ada kan guru wali kelas dan ya mapel ke BK. Nah ini yang saya bingungkan karena kan siswa itu kan punya wali kelas nih. Nah ini timbul lagi guru wali. Nah ini saya bingungnya gimana nih? Kan biasanya yang memproses itu kan wali kelasnya dulu ya, antara guru wali kelas sama guru mata pelajaran. Nah ini kan timbul lagi nih guru wali. Nah apakah guru wali dulu yang memproses dengan guru mapelnya atau sebaliknya? Itu yang masih saya bingung. Terima kasih. Baik, ada yang mau menceritakan? Ya, baik, selanjutnya. Ya, gini ya Bu, untuk guru wali ini, ya, untuk guru wali ini, dia berfokus pada kita ini kan sebenarnya dari lama itu kan kolaborasinya itu kan sengaja ya, ada kesiswaan, ada wali kelas, ada guru BK, ada guru piket. Adanya guru wali itu membantu kerjanya guru BK, membantu kerjanya guru wali kelas, membantu juga kerjanya guru mapel. Ya, jadi kenapa di awal tadi ada observasi, wawancara, tes minat bakat, dan itu bukan hanya guru wali aja yang megang. Ya, yang berperan sama yang ketemu sama anak itu, dia harus megang hasilnya. Sudah, lalu ketika di kelas ditemukan permasalahan pembelajaran, misalnya anak itu kurang di pembelajaran matematika, ini bagaimana ini? Seperti itu. Nah, anak itu boleh misalnya anak itu pertama kali ngomongnya sama guru mapel dulu, atau guru mapelnya yang ngomong sama wali kelasnya dulu. Nah, wali kelas itu melaporkan ke guru wali, boleh kerjasama nih. Iya, kuncinya kolaborasi. Itu boleh. Nanti kalau dibutuhkan guru BK ya, atau kita panggil orang tua pun juga boleh. Kita ngomong nih, Ibu, kayaknya nih kalau misalnya kayaknya nih Bu ya, kalau si Hadi ini dia belajar TK hanya di sekolah aja, dia nggak totalitas nih Bu. Nanti nilainya akan turun terus. Bagaimana kalau menurut saya Bapak Ibu misalnya ya ketemu orang tuanya, bagaimana kalau kita leskan di luar? Misalnya ya, kalau sudah nih tutor juga udah gitu ya, nggak ada hasilnya gitu. Itu bisa jadi jalan keluar lainnya untuk kebaikan anak tersebut dalam bidang akademiknya. Seperti itu. Bagaimana Bu? Kalau udah? Guru wali itu nggak harus punya buku permasalahan itu, berarti satu buku saja. Ya. Masalah ya. Ya, jadi ini Bu, nanti guru wali itu next ya ada administrasi lain itu khusus guru wali. Nanti akan saya share. Ya, ada administrasinya nanti. Oh ya. Ya, silakan. Gini Mas, itu kan dibilang pengembangan kompetensi siswa ya. Iya. Identifikasi bakat minat, mendorong partisipasi, mengembangkan keterampilan dan lain-lain. Nah, berarti gini, guru wali itu jangan hanya terfokus ke pemberian sanksi atau hukuman. Lo baca poin-poin itu. Nah, contoh kecil gini, ketika ada misalnya saya nge-share di grup, Bapak Ibu ada perlombaan. Nah, tugas guru wali itu
kita semua dulu ini. Tugas kita semua adalah memantau siswa. Ada nggak siswa yang berbakat di bidang itu baik? Kalau ada, kan saya minta tolong dulu Bapak Ibu, tolong. Kalau ada siswa yang berbakat yang bisa dicoba, tinggal didatangkan ke saya saja. Bapak Ibu mau saya pakai bukan saya yang ini, gitu. Nah itu aja lah. Contoh kecil dari tugas kedua. Jadi mau saya tidak sampai ke bagaimana melanggar wali kelas, nanti bentrok dengan guru apa? Kalau semua lainnya juga. Kita semua adalah guru, kita semua adalah wali. Wali sombong ya. Jadi tugas kita yang paling kecil, yang paling mudah itu aja dulu, Bapak Ibu. Kalau lah ini kita saling membantu kerjasama kita semua. Kalau ada misalnya kayak gitu kan, mengembangkan keterampilan akan bersatu, misalnya monitoring proyek dan portofolio, kemudian fasilitasi kesempatan menghubungkan siswa dengan lomba, seminar, workshop, atau program magang yang dapat meningkatkan kompetensi mereka. Nah ini kita juga dorong. Jadi kita sebagai guru wali mendorong itu. Jangan kita cuek-cuek juga. Ada yang seperti ini kita diamin aja. Nggak harus kita menonton dengan hukuman, sanksi. Bagaimana siswanya, siapa yang ngasih hukuman, siapa yang ngasih, dan kita juga. Ya, banyak hal lain yang bisa kita kerjakan di sekolah ini. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bukan untuk Adit. Ya, oh ya, silakan. Iya. Ini berapa saya? Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru wali ini kemungkinan sekarang ya Pak ya. Sebenarnya ini sudah diterapkan di swasta sebelumnya. Sebelumnya sudah diterapkan. Di swasta itu sudah menerapkan ada guru tidak guru, ada pembinaan siswa. Berapa siswa yang dibina dari awal masuk sampai tamat. Kelihatan dari guru ini kan jauh beda. Ya, ini kan terjadi kan di bagian akademik ya. Nah, kalau ya intinya saya lihat kitanya dulu. Kalau kitanya bisa kolaborasi, juga berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tidak kolaborasi, itulah kesalahan. Kalau saya di swasta juga lama diterapkan seperti itu. Baik, sebenarnya ini PR kita juga. Saya sebagai guru BK juga ya, pastinya ada pembatasan. Banyak siswa yang harus dipegang oleh, seharusnya satu guru BK itu memegang siswa yang harus dipegang ada 150 siswa Bapak Ibu. Nah itu harus semuanya harus terlihat dari karirnya, belajarnya, itu harus harus terakomodir semuanya. Gitu, minatnya apa, bakatnya apa. Tapi karena kebanyakan sekolah guru BK itu ada yang 1000 siswa, itu hanya 3 orang aja guru BK-nya. Nah inilah hadir guru wali untuk membantu juga, membantu mengoptimalkan kinerja guru BK. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ketemu anak, ya walaupun anak tersebut gak kita ajar ya, maksudnya kita nggak masuk ke kelasnya, dia bukan bantuan kita, ada di depan mata kita. Itu bukan tugas kita guru walinya bukan, wali kelasnya bukan, ya. Pada saat itu kita juga lagi nggak pikir, bawa aja, tangkap aja Bapak Ibu. Bahasa tangkap saya itu maksudnya gandeng dulu, jangan lepas tangan. Jadi bawa dulu, lalu bawa ke siapa, wali kelasnya boleh. Dan cara menyerahkannya pun baik-baik. Bu, ini jangan gini, Bu, ini anak wali ibu nih, tolong urusinlah. Enggak, Bu, sepertinya ini lagi ada bantu, mau apa butuh bantuan, boleh dong dilangsung coba Bu. Oke Bapak Ibu ya, saya harap setelah ini kita sadar akan posisi kita sebagai pendidik.
murid, ya. Jadi saya juga sering mempreset siswa, anak, gitu ya. Jadi kita banyak sekarang murid. Jadi yuk kita jangan normalisasikan bahwa siswa yang kita temukan, murid yang kita temukan itu misalnya lagi butuh bantuan atau lagi berbuat salah, terus kita lepas ini bukan aku bukan muridku gitu. Iya. Silakan Pak. Baik, kalau saya tadi menambahkan aja apa yang disampaikan Bu Roda tadi ya. Mungkin belum terjawab secara sepenuhnya kepada Bu Roda. Jadi terputus karena langsung disambung sama Pak Hadi. Saya rasa Bu Roda ini belum puas, makanya saya coba memberikan kepuasan. Mental dari manusia. Baik, kalau dari penjelasan pemateri tadi bahwasanya di sini itu bukan masalah siapa yang lebih berperan, tetapi kolaborasinya itu yang perlu diperjuangkan. Kalau menurut saya, kenapa? Guru wali ini dia bukan selepas dari misalnya anak ini dia wali kelas, udah wali kelas enggak, dia terus mendampingi. Karena dia harus memantau perkembangan peserta didik itu. Itu menurut saya apa yang sudah dijelaskan tadi sama pemateri. Terus yang berikut, kalau untuk tugas dan tanggung jawab atau administrasi tadi, memang betul pasti ada administrasi secara detail untuk khusus guru wali. Tidak mungkin dia satu buku itu nggak mungkin dong. Masa guru wali buku itunya di wali kelas atau di BK, enggak, dia punya catatan tersendiri. Jika ada sesuatu kurang terjadi, maka kita bukalah buku ilmunya masing-masing. Namanya pembelaan diri, tak ada penyelamatan diri. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Sul. Jadi ya setiap orang kan masing-masing pasti punya pegangan dan punya catatannya sendiri. Kayak guru BK pasti ada hal yang ditemukan dari guru BK, tapi guru lain itu tidak menemukannya misalnya seperti itu. Ditemukan lagi dari guru wali. Nah itu tadi untuk kolaborasinya. Jika kita nanti duduk ya keliling itu kita membahas siswa kita, apa murid kita, itu kan nanti terjawab. Cuma saya begini waktu saya konseling seperti itu. Kalau guru BK memang Bu ada asas kerahasiaan. Jadi ada yang bisa kita ungkap di umum, ada juga yang rahasia, tidak bisa diungkapkan. Tapi kalau itu menyangkut karakternya, lalu menyangkut akademiknya, itu pasti akan sama-sama kita lakukan. Nah disitulah nanti ketemunya. Makanya setiap masing-masing guru wali kelas, guru mapel, lalu guru BK punya pasti perbedaan catatannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Apalagi guru mapel ya Bapak Ibu, guru mapel itu paling sering banget tuh ketemu sama muridnya. Gitu. Bisa kita terus ya Bu ya. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter. Nah di sini penanaman nilai, membimbing siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, empati, dan gotong royong. Nah kayak di sini Bu, contoh ya yang mudah kita temui, siswa terlambat, lalu guru mapelnya itu langsung marah aja sama anaknya. Nah guru mapel itu kan sebelumnya belum ada di catatan. Misalnya si Haji ini datang terlambat seperti itu kan. Nah lalu nggak ditanya sama guru mapelnya, kamu terlambat terus sudah 3 kali kamu terlambat sama saya. Nah tapi kan guru wali, guru BK pasti punya catatan
emosional. Membantu siswa dalam mengolah emosi, membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini saya ada mau kasih sedikit contoh ya Bapak Ibu untuk murid-murid kita. Sebenarnya kalau saya tanya seperti ini, sesungguhnya dalam diri Bapak Ibu ketika ingin melakukan sesuatu lalu tiba-tiba diperintah, itu ada penolakan nggak? Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Iya. Contohnya misalnya anak kita sendiri misalnya ya, anak kita sendiri ini mau sholat, dia lihat sendiri ini mau sholat misalnya ya, ini mau wudhu, terus kita nggak tahu nih mamanya nih, sebagai mamanya kita nggak tahu kalau dia mau sholat, tiba-tiba kita teriakin dari kamar sebelah misalnya, adik sholat misalnya gitu, pasti tiba-tiba dia iya nantilah ada penolakan. Nah lalu kalau di sekolahku Pak, itu kalau anak-anak misalnya ya lagi kemarin ditemukan itu kan lagi main di depan, main futsal misalnya, disuruh berhenti sama guru piket misalnya seperti itu ya, ini lagi asik main nih, kalau kita suruh berhenti mak, ambil bolanya, simpan misalnya seperti itu pasti ada kegaduhan dalam diri dia. Udah disuruh benar lah, dia. Tapi coba diajak diskusi. Diajak diskusi. Tapi ini kan udah lewat coba 5 menit lagi. Oke 5 menit lagi ya. Udah, pasti dia nggak akan rembuk. Nah, siswa murid kita itu mau, kalau enak kalau diajak diskusi pasti mau. Oke, nanti setelah ini kita coba ketemu ya. Tapi kamu lihat anaknya juga Bu. Iya. Lihat karakter kita. Yang kan bisa diajak diskusi yang mana? Oke. Kata Pak Hendy kita lihat dulu yang mana yang bisa diajak diskusi. Siapa akan hitam? Pikiran kita. Sebenarnya gini, banyak ditemukan kita ya Bapak Ibu di lapangan dengan guru A dia mendengar, dengan guru B dia biasa aja, dengan guru C dia nurut banget. Nah, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Pasti ada strateginya, ada pendekatannya Bapak Ibu. Kan kita ini kan masing-masing punya karakternya ya, cara mengajarnya gimana, mendekati murid gimana. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena kalau kita nih guru-guru lagi duduk, kok sama saya seperti ini ya, kok sama ibu ini seperti ini ya, enggak loh tuh kalau sama saya gitu baik loh. Nah kembali lagi, jangan-jangan dia nggak suka cara atau mapelnya, dia tuh nggak minat sama mapelnya. Akhirnya nular ke pribadi gurunya, semua salah yang dibuat gurunya. Nah itu tadi pendekatannya kolaborasi antara guru, wali guru wali, guru mapel, guru BK dan wali kelas. Itu nanti terjawab Bapak Ibu. Kenapa anak ini seperti ini? Baik, lanjut. Pembiasaan positif. Mendorong kebiasaan baik seperti kejujuran, ketepatan waktu, kebersihan dan saling menghargai. Lanjut, pembinaan moral dan etika. Memberikan bimbingan saat siswa menghadapi dilema moral atau etika. Dan yang terakhir, membangun resiliensi dan kemandirian. Nah, di sini dari Bu. Membantu siswa untuk bangkit dari kegagalan, menghadapi tantangan dan menjadi individu yang mandiri. Nah ini masuk nih generasi stroberi tadi. Nah masuk ke sini. Gimana ya cara bikin anak kita tuh tangguh?
tahap awal itu guru wali berinteraksi intensif dengan siswa baru, memahami latar belakang mereka, harapannya apa, dan potensi awal, membuat profil awal setiap siswa. Nah di sini nanti Bu ya, Bu Rauda administrasinya mulai dari awal dari nol. Nah itu ada profil siswanya, hasil tesnya yang tadi ya, hasil tesnya, lalu hasil observasinya, hasil wawancaranya. Nah itu ada di awal, itu tahap awal. Lalu di tahap pertengahan, memantau perkembangan akademik dan non akademik, melakukan pertemuan rutin, mingguan boleh, bulanan boleh, gitu ya. Dan jika diperlukan kalau mau setiap hari itu boleh, misalnya mau intens nih harus dengan siswa, lalu berkolaborasi dengan guru ngampel dan orang tua, memberikan intervensi dini jika ada masalah. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya kayaknya masalah ini berat nih, nggak usah ada ini kesempatan pertama, kedua dan ketiga misalnya itu ya. Pertama yang udah berat langsung aja ditangani boleh. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, tahap akhir, membantu siswa mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Nah, ini di kelas 12 Bapak Ibu. Memilih jalur pendidikan atau karir selanjutnya. Mempersiapkan mental untuk transisi ke jenjang berikutnya atau dunia kerja. Lalu merefleksikan perjalanan dan capaian siswa atau murid ya, dan capaian murid. Nah di sini Bapak Ibu, nah kita yang di sini kedapatan guru wali dan sekarang sudah kelas 12, ini sudah mulai nih Bapak Ibu. Silakan konsultasi sama guru BK. Anaknya mau kemana? Kira-kira hasil tes tes minat bakatnya nyambung gak? Terus anaknya ini misalnya Bu Esa atau Mama, dia maunya kesini, tapi kayaknya kalau dari nilainya nih nggak bisa ini kesini. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, ini guru wali ada di dunia ya, ada di berbagai macam negara. Ini banyak banget yang sudah pakai, sudah pakai model guru wali ini. Ya. Oke, kita lewatkan aja ya Bapak Ibu. Ya, penerapan guru wali di sekolah. Itu ada lokasi waktunya, sistem pencatatan dan pelaporan, dan kolaborasi aktif. Kalau dengan siswa, membangun hubungan saling percaya, mendengarkan aktif Bapak Ibu, dan mendorong siswa untuk menjadi proaktif dalam mengembangkan perkembangan dirinya. Ya, kalau dengan orang tua, menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua. Jadi guru wali boleh ya mentor orang tua jika diperlukan. Lalu memberikan umpan balik dan melibatkan mereka dalam proses pendampingan. Dan yang terakhir dengan guru BK dan manajemen sekolah. Bekerja sama dengan konselor sekolah atau guru BK untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus, serta melaporkan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah berarti ini udah ini urgent seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama dulu, baru bawa yang yang ini-ininya seperti kesiswaan dan kepala sekolah. Yang kalau itu sudah yang urgent seperti itu masalahnya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada yang secara struktur memang kita bisa paham ya dari penjelasan tadi ya. Cuma saya ada beberapa catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Wali kelas itu pada akhirnya fokus
saya sebagai walinya. Tapi memang menurut saya akan kesulitan sih sebenarnya, karena kan dia tidak ada dalam satu kelas yang bersamaan. Mungkin ada potongan dari kelas ini sebagian ke kelas sebelah gitu ya. Sementara kita ada contohnya 24 CP minimal, kita juga ada tiket gitu ya. Disuruh lagi untuk di guru wali. Nah, merantau pula guru wali menjadi wali kelas gitu. Jadi sebenarnya kita ini motong-motong anaknya. Di wali kelas kita si A sampai si Z, di wali kita si A sampai si F gitu. Nah, dan anehnya lagi yang guru wali nggak dikasih di kelas kita, dikasih anak yang lain. Jadi kita anak yang lain kita urusi yang 18, anak kelas kita yang 40 kita urusin gitu. Kalau di total udah berapa gitu ya. Nah, jadi mungkin benar sih kata Pak Hadi tadi, kalau duduk bersama kolaborasi memang pasti akan lebih adem gitu ya. Tapi kan itu pasti tidak sesuai kenyataannya Bapak Ibu. Dengan keberanian kita yang sudah repot sana sini sehari itu pada duduk juga Bapak Ibu, saya lihat duduk juga enggak gitu ya. Apalagi Bu Retno udah dari pagi dia Pak Mari 36 JP, Bu Retno dengan JP yang banyak ini. Mereka duduk di kantor pun tidak, gimana lagi mau datang sama anak untuk konsultasi guru wali. Tapi nggak apa-apa, namanya peraturan kan pasti kita harus jalankan ya. Ada banyak catatan yang sudah saya catat di sini. Berarti cobalah mungkin lebih realnya lagi dipisah aja. Wali kelas apa aja tugasnya, terus guru wali apa, di kesiswaan apa, kasus apa sih yang harus sampai ke kepala sekolah, apa yang harusnya kasus yang sampai kemana gitu, sampai ke BK dan sebagainya. Kasusnya seperti apa? Apakah kasus administrasi lainnya ke wali kelas lagi, ataukah kasus yang di luar administrasi ke ini, ke wali. Nah, jadi kan nanti jangan sampai kita jadi salah menyalahkan gitu. Ini kan kerjaan guru wali, oh ini enggak lah, ini kerjaan wali kelas gitu. Karena kan bahasa yang tadi kan secara administrasi ya. Padahal kalau dilihat kan kompetensi anak secara akademis, strategi belajar sampai mendatang lebih banyak banget ya. Guru wali ini memang luar biasa. Nah, jadi biar kita nggak biasa-biasa. Padahal kalau kita jalankan, tadi ada laporan lagi. Sebagai wali kelas ada laporan administrasi wali kelas. Kemudian datang lagi laporan guru wali. Datang lagi kita harus mengejar PT. Duh, sebenarnya kita ini di apa? Oke, terima kasih ya Bu Les. Baik. Iya, jadi sebenarnya yang kita diungkapkan adalah isi hati kita semua. Iya, baik. Ya, silakan. Baik, sebenarnya apa yang disampaikan memang benar real sesuai kenyataan yang kita rasakan sampai saat ini. Kadang ini kita mau agar administrasi dan tuntutan ini berjalan sesuai apa yang kita harapkan, namun setelah yang kita alami di lapangan akan berlainan dengan apa yang sesuai kita sudah rencanakan. Contoh, saya ambil contoh misalnya ini, kami di bidang beasiswa itu, misalnya sudah mendapat laporan dari wali kelas, maksudnya setelah apa yang saya ngomong, karena seharusnya PPK dulu kan, karena contoh misalnya sesuatu yang seperti yang dikatakan tadi Ibu Resta sampaikan, ada hal yang urgent, ada hal yang bisa kita selesaikan. Kadang tergantung pimpinan kita juga. Karena pimpinan kita ini panggil kita pun dalam keadaan tiba-tiba kalau sudah urgent, padahal masalah ini masih bisa kita selesaikan secara dengan BK, dengan visual, dengan kelas masih bisa. Namun karena hal yang fatal, mau tak mau sesuai yang kita regulasikan, mau tak mau berubah. Kadang kalau memang seperti apa yang direncanakan kalau berjalan sangat baik, insya Allah untuk administrasi sekolah pun lancar. Tetapi kalau
aturan dan kebijakan masih dengan pokoknya ini saya ambil, itu saya ambil, nggak akan terjadi. Apapun yang kita rencanakan pasti gagal. Minimal apa yang kita wacanakan, kalau dia tahu struktur dan mekanismenya, insya Allah semua apapun yang kita rencanakan akan terjadi. Ini dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zul. Ya, kita langsung ya. Seperti ini. Jadi kalau ngomongin soal kita nemuin murid ya yang bermasalah, ya, yang bermasalah. Contohnya masalah apa ya? Contohnya dalam buat tugas, ya, lalu dia merokok di luar, seperti itu ya. Lalu merokok di luar, lalu jarang hadir pula, alfa, seperti itu ya. Nah, itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi itu kan yang pertama kali mengetahui adalah wali kelas, ya. Dari wali kelas itu coba dibina dulu, ya. Dari wali kelas itu dibina dulu. Udah nih, sudah dibina, didatangkan orang tuanya, ya. Udah dibina, udah didatangkan orang tuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu membina murid itu dicatat per tanggal. Kalau bisa difoto, ya. Udah 3 kali nih sama wali kelas, kok dia nggak berubah? Apa metode saya yang salah? Seperti itu. Nah, silakan dari wali kelas antarkan aja anak itu ke guru BK. Nah, nanti guru BK akan konseling nih. Guru BK konseling. Apa yang buat kamu tuh nggak datang? Apa yang buat kamu tuh sering alfa, terlambat? Nah, kalau dari guru BK, kadang itu dapat, ini Bu, saya tuh hari ini kan mapelnya ini, jadi makanya saya tuh nggak suka bikin tugas ini Bu, karena saya tuh nggak suka gurunya, nggak suka mapelnya. Ya nggak bisa Bu, saya tuh nggak bisa, nggak paham. Nah, hasil dari konseling itu dikasih lagi sama guru wali kelas. Jadi ini hasil yang saya dapatkan. Jadi ini anaknya. Udah nih. Lalu konseling itu Bapak Ibu tidak hanya sekali, tidak cukup sekali ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau seandainya ada siswa nih, ini udah di BK nih, oh saya nggak berubah. Bu, itu tidak hanya sekali. Tidak bisa kita mengkonseling anak sekali berubah, tidak bisa. Ada tahapannya. Ini perkembangan awal, perkembangannya seperti ini. Kedua, perkembangannya seperti ini. Ya, lalu yang ketiga, ternyata benar-benar dia tidak ada motivasinya sekolah di sini. Lalu dari guru BK, sudah nih, nggak ada berubahnya, malahan makin melar dia, nggak masuk selama sebulan misalnya ya, nggak masuk selama sebulan. Itu bisa Bapak Ibu sama-sama guru BK menyarankan ke wali kelas, yuk kita ke kesiswaan. Ini sudah nih, udah kunjungan rumah udah ya, pokoknya semua sudah, upaya itu sudah semua, baru boleh kita antar anak tersebut ke kesiswaan. Di kesiswaan itu bisa saja anak nanti kalau di kesiswaan kita kan ada ininya ya, nanti pasti orang tuanya akan kayaknya saya mau mencari sekolah baru deh Bu, atau bagaimana seperti itu. Nah, itulah nanti kesiswaan akan ngobrol sama kepala sekolah. Dan sebelum itu kita juga kalau diperlukan adakan rapat. Anak ini mau mengundurkan diri nih, bagaimana Bapak Ibu?
sendiri. Kita sudah ada berkasnya, sudah ada arsipnya. Kalau seandainya nanti anak tersebut misalnya di sekolah baru bikin drama baru karena saya dikeluarkan ini. Nah, kita udah punya arsipnya Bapak Ibu. Sudah ditangani wali kelas, sudah ditangani BK, sudah di kesiswaan. Nah, begitu alurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pegang dulu sama wali kelas, panggil orang tuanya, kunjungan rumah. Kalau memang anak tersebut belum juga, konseling, kasih ke BK. Dan ke BK sabar. Di BK itu tidak bisa kita merubah orang instan, gitu ya Bapak Ibu, nggak bisa. Kita aja kalau punya masalah itu nggak bisa hilang Bapak Ibu. Tapi kalau dipendam, kita pendamkan, bukan dipendamkan ya, dimatikan ya ininya, masalahnya, ditidurkan sejenak itu bisa. Ya, seperti Bapak Ibu misalnya ada trauma, itu nggak bisa hilang Bapak Ibu. Seperti kesembuhan. Kembali ke kosan saya. Iya. Jadi kalau kita ada trauma ya Bapak Ibu, masuk nih ke guru BK yang ngomong trauma. Jadi kalau kita ada trauma Bu, anak-anak di sana Bu, kalau di konseling secara ini itu luar biasa. Masalah mereka tuh luar biasa Bapak Ibu. Ya, masalahnya tuh nggak ada yang sepele. Ada yang sepele itu berapa persen? Yang nggak sepele ini itu banyak Bapak Ibu. Nah itu yang mau kita atur, semau kita kan enggak. Ya Bapak Ibu. Lalu tadi ada pertanyaan guru wali sama guru BK itu perbedaannya apa gitu ya? Tadi ada pertanyaan Pak Andi. Apa? Ya kan tadi belum ditutup Bu. Iya. Baik. Jadi tadi sedikit aja Pak Andi biar saya jawab. Kalau guru wali Pak Andi, kalau guru wali itu kan tadi udah dilihat ya, dia pendampingan akademik dia, ya, pendampingan non akademik juga dia, ya. Lalu dan tes bakat minat pun iya, tapi difasilitasi oleh guru BK. Iya. Nah itu tadi, maka kolaborasinya di sama guru BK ya. Iya. Itu di awal orientasi. Gitu. Oke, terjawab Pak Henry? Iya. Ini sedikit aja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini ada tugas dari saya. Dan bukan, ini biar penerapan aja, kita kan ada di lengket gitu ya. Ya, ini ya setelah ini insya Allah Bapak Ibu pulang ke rumah atau keluar makan dari sini di rumah. Ya membantu ibu hamil ini. Ya baik. Ini ada rancang satu. Bapak Ibu silakan rancang satu strategi kolaborasi antara guru wali dengan guru lain. Ya. Buat langkah konkretnya agar strategi bisa dijalankan. Misalnya forum komunikasi guru wali dan BK misalnya. Lalu jadwal mentoring murid, pembagian peran yang jelas. Nah ini kita belajar kolaborasi. Kira-kira kalau kita punya kasus ini, kita kolaborasinya sama siapa? Awalnya sama siapa dulu? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Oke, baik. Ini nanti minggu depan kita sama-sama rapatkan ya Bapak Ibu soal ini. Hasilnya gimana? Apakah penerapan hari ini berjalan dengan lancar? Nah, ini kita masuk kesimpulan ya.
kita semua, ya, satuan pendidikan ini. Ya. Lalu ini ada sedikit sini ya. Kolaborasi guru bukan hanya untuk memudahkan kita sebagai pendidik, tetapi terutama untuk memastikan murid berkembang secara utuh sebagai pelajar Pancasila. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, harapan saya setelah ini ya kita bisa berkolaborasi dengan baik, tidak lepas tangan, tidak saling melempar. Masih ada Zoom meeting. Nanti setelah ini ya kita berkolaborasi dengan baik. Murid kita itu adalah murid kita semua, bukan yang punya wali kelas aja, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas